Shalom, Tuhan memberkati. Mari ya, kita mulai tingkatkan kasih kita supaya nilai kita di hadapan Tuhan memiliki nilai yang luar biasa. Kita tahu Tuhan adalah Allah yang sempurna. Ya, Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setia dan kemurahan-Mu, kami ada di tempat ini untuk melakukan ibadah. Tuhan, pimpinlah kami, urapilah kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Pimpin kami, anak-anak-Mu yang memainkan musik, Tuhan juga tolong. Singer, Tuhan tolong, berkati Tuhan. Kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga urapi. Penuhi dengan hikmat Allah, agar kami mengerti terang kemuliaan Allah itu nyata di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu pecinta online. Kita boleh berjumpa kembali bersama. Puji nama Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Hingga sampai saat ini kita diberikan sukacita dan berkat yang melimpah. Dia tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Dan waktu Tuhan itu pasti adalah waktu yang terbaik. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Untuk itu Bapak dan Saudara, mari kita undang Yesus untuk masuk ke dalam hidup kita. Dan kita mau menyembah Dia, meninggikan namanya, memuji Dia. Kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus hadir memberkati kita semua. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang
kita lebih dari pemenang. Dia tahu segalanya dalam hidup kita. Kita mau tetap percaya karena pengharapan di dalam Dia tidak akan sia-sia. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Kaulah kami yang tak pernah gagal. Kau memberi kami Tuhan kekuatan. Terima kasih Yesus. Kau yang layak kami sembah. Kami memuji-Mu. Kami percaya. Kami percaya. Kami bersyukur. Janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan, kami percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Syukur Tuhan, janji-Mu nyata bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kami yang baik Tuhan. Engkaulah kami yang luar biasa Bapa. Saat ini Tuhan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Engkau hadir memberkati kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak dan Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita tahu Tuhan adalah Allah yang sempurna. Ya, Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Dia tidak pernah gagal karena Dia Allah perkasa. Amin.
Raja. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia Allah yang patut kita sembah, karena Dia Allah sumber kekuatan kita. Amin. Dia berjanji dalam firman Tuhan, mengatakan janjinya ya dan amin. Untuk itu kita tidak boleh khawatir. Setiap doa dan pergumulan kita pasti akan dijawab Tuhan. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita memujikan dengan kesungguhan hati kita. Kita imani pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar.
Shalom, selamat pagi Jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Sahabat-sahabat ibadah online, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari di bulan kasih ini kita belajar tentang harga kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau berikan satu tema yang luar biasa, harga kasih. Sehingga setelah kami melihat, setelah kami mempelajari harga kasih ini, biarlah dengan mempelajari harga kasih ini, kami dapat meningkatkan kasih yang ada di dalam hidup kami dan dapat menjadi berkat serta memberkati orang lain. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Agama Kristen adalah agama yang berdasarkan kasih. Sehingga kasih harus menjadi basis utama di dalam setiap kehidupan orang Kristen. Kasih harus berkembang. Sehingga makin berkembang kasih itu, makin kita dapat memberkati teman-teman kita yang lain dan kita diberkati oleh Allah. Temanya harga kasih, Bapak Ibu. Orang tidak akan menghargai kalau orang itu tidak mengerti. Kebetulan saya mengantar catur cucu saya. Karena cucu saya masuk klub. Baru awal kali pertama dia mengenal bidak catur itu baru pertama itu. Lalu oleh pelatihnya disuruh mengatur bidak catur. Ada yang hitam, ada yang putih. Diatur sesuai dengan aturan catur. Nah, sesudah dia dapat meletakkan dengan betul, lalu cucu saya diberitahu tentang harga. Ternyata di dalam permainan catur itu ada harganya. Kuda itu harganya 3. Lalu gajah itu harganya 3. Lalu beteng itu harganya 5. Lalu menteri atau yang dulu saya kenal dengan nama Ster, harganya 10. Untuk apa harga-harga itu diberikan? Supaya nanti kalau kamu mau makan, hitung untung ruginya. Hitung harganya berapa. Kalau harganya lebih menang, boleh diambil. Kalau harganya kalah, ya kamu harus nyingkir. Awalnya seperti itu. Nah, setiap orang tahu yang namanya kasih. Setiap orang mengerti yang namanya kasih. Kasih itu penting. Tapi berapa harganya? Kadang-kadang kita ngerti tapi tidak ngerti harganya. Sehingga asal-asalan dibuang, asal-asalan ditinggalkan. Hari ini kita akan belajar tentang kasih. Pada suatu saat Yesus didatangi oleh seorang ahli Taurat. Dia tanya sambil mencobai. Ya, dia tanya sambil mencobai. Dia tanya demikian, guru, hukum apa yang paling besar yang ada di dalam kitab Taurat? Lalu Yesus mengatakan, dalam Matius 22 ayat 37 dan 39 jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuntutan kasih yang komplit, yang all out, yang totalitas, itu yang diminta. Itu hukum yang terbesar. Baik hukum kepada Allah maupun hukum kepada manusia. Nah, jadi tuntutan ini yang diminta. Alkitab mengajarkan secara komplit tentang kasih dan tentang harganya. Perhatikan, kasih dan harganya.
Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 3 ayat ini dulu yang kita pelajari. Bagaimana harga kasih itu? Dikatakan, sekalipun aku dapat memiliki bahasa malaikat, bahasa dunia ini. Dengan kata lain, sekalipun aku menjadi orang yang pintar, sekalipun aku menjadi orang yang cerdas, sekalipun aku menjadi orang yang dihormati karena kehebatanku, Alkitab mengatakan, kalau aku tidak punya kasih, itu hanya sama dengan gong yang dipukul orang baru berbunyi. Harganya hanya seharga gong. Orang pinter seharga gong. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui rahasia, aku memiliki pengetahuan yang hebat, bahkan imanku pun dapat memindahkan gunung. Ini orang hebat. Ya, dia punya jabatan yang tinggi. Telunjuknya memiliki kuasa. Tolong pindahkan ini ke sana. Pindah. Panggil pembantu. Tolong belikan aku makanan seperti ini. Datang. Dia memiliki kuasa. Dia memiliki pengetahuan. Dia memiliki jabatan. Tapi kalau tidak punya kasih, apa kata Tuhan? Tetapi aku tidak berguna. Mungkin di hadapan manusia dia sebagai pejabat, tetapi di hadapan Tuhan tidak berguna. Dan yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan hartaku, sekalipun aku menjadi orang baik, sekalipun aku menjadi dermawan, sekalipun aku menjadi orang yang sosial, tanpa kasih, apa kata Tuhan? Dia tidak berguna bagiku. Jadi yang namanya kasih itu di hadapan Allah itu luar biasa. Bukan orang pinter, bukan orang berpangkat, bukan sosial, bukan orang yang dermawan yang diinginkan oleh Allah, tetapi orang yang menerapkan kasih di dalam perjalanan hidupnya. Lalu kasih itu apa? Ayat yang keempat, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong. Bahkan kasih itu tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sopan. Jadi kalau kita mengatakan aku agama Kristen itu dasarnya kasih. Tampilkan dong kasihmu. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Bukan yang lain.
Saya rasa setiap jemaat, setiap orang tahu kok yang namanya kesabaran. Tahu yang namanya sabar. Hanya pertanyaannya, berani mempraktekkan atau enggak. Kalau kamu Kristen, nomor 1, diuji kesabaranmu terlebih dahulu. Sabar itu apa? Sabar itu enggak gampang marah. Saya seorang pendeta, melihat sesuatu, saya marah, berarti kasihnya 0. Saya seorang jutawan, melihat sesuatu marah, iya berarti 0. Sabar itu tidak gampang marah. Amin. Gampang bukan? Tuhan tidak menuntut macam-macam. Tapi Tuhan menuntut melengkapi hidup kita sesudah kamu jadi Kristen, sesudah aku menebus kamu. Ayo, harga kasih ini tinggi. Harga kasih ini lebih dari wong pinter. Harga kasih ini lebih dari pejabat. Harga kasih ini lebih dari orang kaya. Harga kasih itu harus kita terapkan, yaitu sabar. Yang kedua, kasih itu apa? Kasih itu murah hati. Murah hati itu apa? Murah hati itu gampang memaafkan. Tadi yang pertama sabar, sekarang gampang memaafkan. Saya tanya kepada jemaat, ada enggak di antara jemaat yang pernah bertengkar? Mungkin dengan teman dalam pekerjaan, mungkin dengan relasi, mungkin dengan saudara, mungkin dengan bapak atau ibunya. Mungkin bapak ibu pernah bertengkar dengan anaknya, enggak? Kristen, kasih itu pemaaf. Yesus disalib, dia mengatakan, ya Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yuk jemaat, di bulan kasih ini, kasihnya mulai dibuka. Kasihnya mulai ditingkatkan. Kalau ada satu dengan yang lain, masih ada dendam. Masih ada ketidakcocokan. Masih ada ketidaksenangan. Tuhan mengetuk. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Tidak cemburu di sini bukan artinya suami istri cemburu. Lalu dengan orang lain ada kecemburuan, bukan. Cemburu itu mencari menangnya sendiri. Jadi menganggap orang lain itu salah. Itu cemburu. Ya, cemburu sosial itu bukan berarti dia dengan orang yang punya, orang kaya lalu dia marah. Enggak, cemburu sosial. Ketidaksenangan. Adakah di antara jemaat? Adakah di antara keluarga? Adakah di antara kehidupan kita masih punya hal-hal seperti ini? Tuhan tegur hari ini. Jangan cemburu. Kasih itu apa? Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ini loh aku. Oh, tanpa aku, kamu dulu hidupnya seperti ini. Untung aku temukan kamu. Waduh. Ya, kita ini kan hanya alat. Tuhan punya jalan untuk hidup mereka. Mari. Ya, kita mulai tingkatkan kasih kita. Supaya nilai kita di hadapan Tuhan memiliki nilai yang luar biasa. Nah, kasih itu tidak sombong. Ya, jadi hal inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dalam bulan kasih. Bulan kasih ini kan hanya mengingatkan. Kamu orang Kristen loh. Orang Kristen itu adalah orang yang berlandaskan kasih.
Kasih itu apa? Kasih itu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia itu yang bagaimana? Praktek. Sekalipun aku memiliki bahasa malaikat, sekalipun aku menjadi orang pinter, kalau aku tidak punya kasih, bagaikan gong. Harganya hanya seharga gong. Sekalipun aku dapat bernubuat, sekalipun aku memiliki iman, luar biasa ini. Tetapi kalau aku tidak punya kasih, tidak ada faedahnya, tidak berguna. Hidup kita tidak berguna. Padahal Tuhan pengen memakai kita. Nah, jadi harga kasih itu lebih tinggi dari kebaikan hati. Harga kasih itu lebih tinggi dari pengetahuan kita. Sehingga hari ini kita harus memperhatikan 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih yang telah kita tetap terapkan ini, yang pertama, kasih itu menutupi segala sesuatu. Prakteknya bagaimana? Ada enggak orang yang membuat kita jengkel? Ada enggak orang yang membuat kita marah? Kasih itu nutupi. Bukan diumbar, tetapi nutupi. Ya memang orangnya seperti itu. Mau saya apakan? Kasih memiliki hati yang lebar. Dapat menerima segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Orang seperti itu bisa berubah. Orang lain mengatakan tidak mungkin. Tetapi kalau saya mengasihi, maka saya punya tempat yang mengatakan orang itu bisa berubah. Kita dapat berharap dan kita dapat menanggung segalanya hanya karena kasih. Jadi karena kasih, orang rela melakukan apapun demi yang dikasihinya. Amin. Kasih itu rela untuk melakukan segala sesuatu untuk orang yang dikasihinya. Tuntutan apapun juga karena aku mengasihi kamu, oke lah. Ya, yang punya kasih kita, bukan mereka. Yang telah menerima kasih Allah kita, bukan mereka. Maka mari kita tegakkan kasih yang kita miliki. Harga kasih lebih tinggi dari iman, lebih tinggi dari pengharapan. Jadi kalau seseorang sudah kehilangan kasih, tidak ada harganya. Nah, sesudah kita pelajari, mari kita kembangkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Supaya makin lama, dan makin lama hidup atau jiwa kasih ini mewarnai kehidupan kita. Sama seperti Kristus. Hidupnya diwarnai dengan kasih. Dia rela untuk membasuh kaki murid-muridnya. Dia rela dicaci maki. Dia rela dipukuli. Dia rela disalibkan. Hanya karena kasihnya kepada kita. Dan ini harus kita miliki juga. Walaupun tidak sampai disalib. Tetapi seringkali kasih yang remeh-temeh. Kita tidak mampu. Ya. Untuk mengampuni orang tidak mampu. Untuk memaafkan tidak mampu. Bahkan kalau di Jawa, titenono,
sak detik pengawe sampai dikubur pun aku masih ingat kesalahanmu. Waduh, Tuhan ampuni dan kita pun harus mengampuni mereka. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami belajar harga kasih yang jauh lebih tinggi daripada pengetahuan, yang jauh lebih tinggi dari iman, yang jauh lebih tinggi dari segalanya. Maka Tuhan, sesudah Tuhan memberikan kasih pada kami, kasih ini akan kami pelihara, kasih ini akan kami kembangkan, sehingga harganya makin tinggi, makin hebat, makin dicari oleh orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, dengarkan terlebih dahulu pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini mari kita taat pada aturan pemerintah. Apa aturan pemerintah? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan saya tambah satu, berdoa. Yang kedua, doakan agar ibadah online ini dapat terus. Karena ibadah online ini sebagai sarana untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Oleh sebab itu, sesudah Bapak Ibu mengikuti ibadah online, tolong di like, tolong di komentari. Dan yang ketiga, tolong di-share pada teman lain. Doakan agar ibadah online ini berjalan terus, kru sehat, kru semangat, alat-alat awet. Sepele kan? Tetapi itu yang sangat kami harapkan. Sehingga kalau Bapak Ibu pernah membuka ibadah online, jangan lupa untuk doa kru, doa alat agar semuanya berjalan dengan baik. Nah, itulah pengumuman. Dan yang ketiga, GBS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal jam 7 ada ibadah sekolah minggu. Minggu jam 9 ada ibadah umum atau sekarang disebut ibadah raya. Lalu Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Dan Jumat ada ibadah cabang Perumnas Palur jam 6 sore. Ada ibadah permata jam 6 sore. Dan Sabtu ada ibadah anak-anak muda remaja jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu jemaat yang belum ikut kegiatan-kegiatan ini, kami mengundang supaya makin ramai, iman kita makin kuat, pelajaran-pelajaran akan menjadikan kita makin pandai dalam menghadapi hidup. Nah, itulah pengumuman yang saya berikan kepada jemaat. Lalu sebelum kita akhiri, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau sertai kami, Engkau pimpin ibadah kami, Engkau beri kami sukacita. Kami sudah belajar firman-Mu Bapa. Kami akan bersama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Kami mohon Bapa urapi hamba-Mu, Bapak Presiden Jokowi, Presiden kami. Engkau akan pimpin berkati, beri kesehatan yang baik di dalam mengelola negara kami. Pimpin pemimpin-pemimpin yang lain, pemimpin negara kami, Engkau akan pimpin berkati ya Tuhan. Para menteri, Engkau akan pimpin berkati. Kami juga berdoa untuk Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RT RW. Kami mohon Bapak pimpin berkati beliau, pimpin untuk melaksanakan segala instruksi yang Presiden berikan. TNI, Polri, berikan penjagaan padanya.
pimpin di dalam menjagai negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh baru supaya dapat berjalan, supaya dapat berbicara, akhirnya menjadi alat-Mu yang Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk Arin yang ada tumor di dadanya dan membuat tulang-tulangnya rapuh. Maka Tuhan, Engkau akan gantikan organ yang baik sehingga Arin yang telah menyerahkan, yang telah menyerah kepadamu ini, Kau jamah dengan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo, Kau jamah dengan kesehatan yang sempurna. Kami berdoa untuk Ibu Gito, Kau juga jamah dengan kekuatan. Kami berdoa untuk Ibu Linda yang asam lambungnya tinggi, Kau jamah. Mereka-mereka telah kami bawa di bawah kaki salib. Kau jamah Tuhan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Bapak Paulus Sugito, Ibu Lili, Ibu Bambang, Bapak Ibu Doner, Saudara Franky Turangan, Bapak Sriono, Bapak dan Ibu Petrus Sutrisno, jamah Tuhan, supaya mereka Kau sempurnakan kesembuhannya. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika kita pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati.